adik-adik semua, apa kabar? Sehat-sehat kan ya? Nah, walaupun kita nggak bisa ibadah di gereja, kita harus tetap semangat kan dalam memuji Tuhan. Harus dong ya pastinya. Oke, sekarang kita akan memulai ibadah kita yang kita awali dengan memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Besertaku. Halo teman-teman. Hai, yuk kita angkat pujian Yesus Besertaku. Nyanyinya sambil berdiri ya dan ikutin gerakan kita. Daki gunung yang tinggi, ku turun hamba yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun hamba yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, kita doa terlebih dahulu ya. Doanya akan dibawakan oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman. Hai. Mari kita menyanyikan lagu Happy Ayaya. Nyanyinya sambil berdiri ya, dan ikuti gerakan kita. Terima kasih kakak-kakak pujiannya. Saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Masih sama seperti minggu-minggu lalu. Persembahan yang nanti dimasukkan ke dalam amplop, dikumpulkan saat kita menyanyikan satu pujian, dan nanti dititipkan
amplopnya papa, mama untuk nanti disampaikan ke gereja. Kita mau angkat satu pujian untuk mengiringi persembahan kita dengan judul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air penuh dan subur, laut meluas, gunungnya megah, menghijau padang, hutan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Yang terindah pagi mereka bermandi cahaya surya yang terang, kuting pagi kau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan ini, biar jadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Selamat berjumpa lagi dengan suasana yang masih di rumah ya. Gimana rasanya? Sekolah minggu dari rumah, ibadah dari rumah? Hah? Bosan? Waduh, iya ternyata kita juga bosan ternyata ibadah di rumah. Coba apa yang bikin kita bosan? Yang bikin adik-adik bosan itu apa kira-kira? Salah satu aja.
Ya, ternyata kita jadi bosan di rumah terus karena nggak ketemu teman-teman. Nah, ada hubungannya dengan cerita hari ini ya. Cerita hari ini tuh ada hubungannya dengan kebosan kalau sendiri, merasa sepi, merasa ya pokoknya nggak enak kalau sendiri ya. Lebih enak kalau ketemu teman-teman. Nah, ternyata kalau ke gereja langsung itu bikin senang. Kenapa? Karena ketemu teman-teman. Nah, hari ini ceritanya juga ada hubungannya dengan teman-teman. Jadi judulnya Persahabatan yang Menguatkan. Itu kita harus punya sahabat. Ngomong-ngomong, adik-adik punya sahabat nggak? Di sekolah, di rumah, di gereja, punya sahabat nggak? Oh, punyanya teman. Wah, kalau sahabat lebih dekat dari teman, lebih dalam. Wah, kalau sekarang memang lebih dalam dari teman. Nah, di mana kita bisa ketemu dengan sahabat itu? Nah, sahabat itu harus kita jalin, kita bangun supaya menjadi sahabat. Nah, ternyata di dalam Alkitab pun ada loh sahabat itu kayak apa. Nah, sahabat itu lebih dari teman. Jadi, sahabat itu baiknya kayak apa? Sahabat itu menaruh kasih. Ingat-ingat ya, sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, saya ulangi ya. Sahabat itu adalah seorang yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Di Alkitab ada ditulis? Ada. Ternyata di Alkitab tertulis dalam Amsal 17 ayat 17. Nah, ini nanti yang harus dihafalkan ya sebagai ayat indah kita. Amsal 17 ayat 17. Nah, sekali lagi tentang persahabatan, kita juga akan bercerita nanti tentang persahabatan dua orang yang saling menguatkan. Siapa dia? Dia adalah Deborah dan Barak. Nah, untuk lebih dalam lagi, kita akan membaca dari Alkitabnya, yaitu dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Dan sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar bisa memahami firman-Mu. Berkati juga kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera dan diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru pada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abonoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan bergerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, mendengar kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu.
Jawab Barak pada Debora, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, dan aku pun tidak maju." Kata Debora, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Debora bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Debora maju bersama-sama dengan dia. Itulah firman Tuhan dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Saya ulangi lagi cerita hari ini, judulnya Persahabatan yang Menguatkan. Nah, dalam Alkitab tadi diceritakan tentang Debora dan Barak. Siapakah Debora itu? Debora dalam Alkitab disebut sebagai Nabiah. Nah, Nabiah, apa Nabiah? Beda nggak dengan Nabi? Ya, ternyata kalau Nabi itu laki-laki dan Nabiah perempuan. Lalu Barak itu siapa? Barak ternyata seorang panglima perang. Kalau panglima perang pasti gagah berani. Tapi pada saat ini Barak yang gagah berani itu, seorang panglima perang, tidak mau maju berperang sendiri. Nah, dalam cerita tadi dikisahkan bahwa bangsa Israel itu sering disebut ya, bangsa Israel itu umat Allah pada zaman perjanjian lama. Agak beda ya dengan Israel pada zaman sekarang. Karena umat Allah itu semua bangsa, bukan hanya bangsa Israel. Tapi zaman dulu memang bangsa Israel menjadi bangsa pilihan, makanya disebut-sebut terus dalam Alkitab. Nah, dikisahkan tadi bahwa Israel saat ini sedang dalam keadaan menderita, susah. Kenapa? Karena sedang dijajah. Siapa yang menjajah? Yang menjajah adalah bangsa Kanaan atau orang-orang suku yang lebih dulu ada di Israel. Nah, sekarang bagaimana melawannya? Karena mereka sudah sangat menderita. Biasa ya, kalau dalam penderitaan pasti teriaknya ke siapa? Minta tolong ke siapa kalau bangsa Israel menderita? Ya, minta tolongnya ke Tuhan. Teriak-teriak minta tolong. Tuhan tolong kami menderita. Karena tadi ditulis, ternyata Raja Kanaan itu Sisera, panglima perangnya ya, itu melakukan penindasan terhadap bangsa Israel. Disebutkan sangat keras. Kalau sangat keras berarti kejam, seperti digambarkan, pakai dipecuti, dipukul kalau ada orang-orang yang melawannya. Coba Barak itu kalau digambarkan itu sangat gagah dan kuat tubuhnya, misalnya seperti gambar ini nih ya. Ini ada gambar. Nah, ini ada gambar Barak dan Debora. Nah, nanti mereka itu sangat dekat karena Debora sebagai nabiah itu tugasnya apa saat itu? Tugasnya memimpin bangsa Israel agar tetap percaya kepada Tuhan. Memimpin perlawanan. Pokoknya karena Israel belum ada raja, jadi yang memimpin seorang nabi. Nah, saat ini yang memimpin adalah perempuan, sehingga disebut nabiah, yaitu Debora. Apa Debora akan melawan sendiri? Tidak. Debora memanggil seorang panglima perang Israel, yaitu Barak. Dipanggil. Singkat cerita dipanggilnya gini, Barak, kita akan perang. Kamu harus memimpin perang. Barak yang begitu gagah perkasa ternyata ada takut-takutnya ya. Sehingga dia gini, kalau Debora mau ikut perang, ikut maju,
saya mau berang. Wah, gimana? Deborah menjawab mau. Iya, Deborah. Oke, aku mau. Sehingga mereka berdua saling menguatkan. Nah, tadi kan judulnya persahabatan yang saling menguatkan. Persahabatan yang menguatkan. Di sini terjadi saling menguatkan antara Deborah sebagai pemimpin bangsa Israel dan Barak sebagai panglima perangnya. Barak mau kalau Deborah mau, dan Deborah ternyata mau. Makanya digambarkan seperti ini. Mereka berdua jadi akrab ya, saling mendukung. Nah, bagaimana cerita perangnya? Ternyata di akhir cerita, perang antara bangsa Israel melawan penjajahnya, yaitu bangsa Kanaan, akhirnya dimenangkan oleh Israel. Kenapa bisa menang? Karena ada Tuhan yang menyerahkan orang Israel ke tangan bangsa Kanaan, ke tangan bangsa Israel. Itu penyertaan Tuhan sehingga mereka menang melawan bangsa Kanaan. Nah, yang agak menonjol di sini, kenapa tadi Deborah sempat bilang ya, oke, aku maju, tapi ingat, kamu nggak dapat kehormatan, nggak dapat penghormatan. Artinya apa? Nanti panglima perangnya orang-orang Kanaan tidak mati di tangan Barak, tapi mati di tangan perempuan yang lain. Ya, itulah. Siapa tadi panglima perangnya bangsa Kanaan? Yaitu si Sera. Akhirnya mati di tangan perempuan yang lain, tidak oleh Barak. Nah, cerita perangnya tidak begitu penting. Yang pentingnya di mananya? Yang pentingnya adalah persahabatan antara Deborah dan Barak yang saling menguatkan tadi. Deborah nggak bisa maju sendiri, Barak tidak bisa maju sendiri, mereka harus maju bareng-bareng. Nah, tentang saling menguatkan ini ada contohnya ya, sebagai ilustrasi. Ini ada, apa ini? Ini apa? Sapu. Ini sapu lidi. Coba kalau, gunanya untuk apa ini? Untuk menyapu sampah. Kalau saya ambil satu, seperti satu lidi gini, bisa nggak buat nyapu? Wah, nggak bisa ya ternyata ya. Terlalu lemas. Ini nggak bisa. Kalau ditambah satu lagi, ini juga ternyata belum bisa. Belum bisa karena masih lemah. Gimana biar bisa buat nyapu? Ternyata ini harus digabungkan. Nah, harus digabungkan jadi satu. Kalau sudah bersatu, nah ini menjadi kuat. Ini untuk nyapu apa aja bisa karena sudah kuat. Nah, demikian juga adik-adik semua ya, kita itu tidak bisa hidup tanpa teman-teman. Kita juga tidak bisa hidup tanpa sahabat. Pokoknya tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Coba kalau hidup sendiri, nggak bisa ya. Butuh ini, butuh itu, minta ke siapa. Tapi kalau punya sahabat, itu enak. Bisa dimintai tolong, bahkan bisa disuruh mendengarkan cerita. Nah, sahabat itu bisa menjadi tempat cerita ya. Mau cerita yang sedih, cerita yang menyenangkan, itu ceritanya pasti ke sahabat. Ya, saya yakin adik-adik kalau punya cerita sedih, wah, ceritanya nggak sama mama papanya ya, nggak sama ayah ibu, tapi lebih sering cerita sama sahabat. Nah, kalau sahabat itu baik nggak? Oh iya, baik. Kalau sahabat itu tidak baik berarti bukan sahabat. Ya, kalau sahabat tapi suka marah-marah, sahabatnya suka ngeselin atau dimintai tolong nggak mau, ya itu bukan sahabat. Tapi kalau sahabat pasti baik. Dia akan selalu menaruh apa tadi?
menaruh kasih. Kapan? Setiap waktu. Kan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi apa? Menjadi saudara. Dalam kalau senang-senang, tidak. Seorang sahabat akan menjadi saudara dalam kesukaran. Justru kalau lagi nggak bisa apa-apa, itulah sahabat yang sejati kelihatan. Itu akan selalu nolong. Nah, adik-adik, sahabat itu sangat diperlukan buat kita. Untuk apa? Seperti judul cerita hari ini, untuk menguatkan. Jadi persahabatan itu akan menguatkan kita. Persahabatan yang menguatkan. Itulah cerita hari ini. Kita sudah kenal Deborah, kita sudah kenal Barak, dan kita sudah kenal bagaimana persahabatan yang baik. Baik adik-adik, jadilah sahabat, jadilah sapu lidi yang saling menguatkan untuk teman-teman dan sahabat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati teman-teman kami, Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku,
dalam Alkitab, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan aktivitas. Sebelum aktivitas, Mbak Yuni ingin mengajak adik-adik untuk bernyanyi dulu. Yuk kita sama-sama berdiri, kita nyanyi satu lagu, Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ya seperti lagu ini ya adik-adik ya, kita punya sahabat, kita selalu bersama. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ya adik-adik, demikian tadi ya sesuai dengan firman Tuhan seperti lagu kita hari ini, di mana kita punya teman, kita punya sahabat. Seperti tadi ya Deborah dan Barak, di mana Deborah adalah seorang apa? Ya betul, seorang hakim dan nabiah. Kalau si Barak? Oke, sip. Ya, dia seorang panglima perang ya. Mereka selalu bersama, mereka saling mendukung, saling mendorong. Nah, untuk aktivitas hari ini Mbak Yuni ingin adik-adik yang punya sahabat, tahu ya, sahabat itu kalau kita sedih dia datang menghibur kita, kalau kita sakit dia datang
menjenguk kita. Kalau sekarang nelpon lah ya, minimal. Paling enggak kalau nggak ada kabar dari kita, dia akan menghubungi kita. Nah, itulah seorang sahabat ya adik-adik ya. Untuk kali ini Mbak Yuni ingin mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas. Nah, di rumah yang punya foto sahabatnya. Nah, nih seperti punya Mbak Yuni nih ya, contohnya ya. Nah, ini sahabat Mbak Yuni saat SMA. Sahabat Mbak Yuni ini yang selalu sampai sekarang nih adik-adik ya, selalu ketemu dengan Mbak Yuni kalau Mbak Yuni pulang ke Jawa. Ya, selalu kalau nggak Mbak Yuni mampir ke rumahnya, sahabat Mbak Yuni main ke rumah Mbak Yuni. Nah, buat adik-adik yang di rumah yang punya sahabat, yuk kalau ada fotonya boleh ya dipajang seperti contohnya Mbak Yuni. Boleh fotonya dipajang, lalu dibikinlah sebuah doa. Nah, doa yang terbaik, doa yang terindah untuk sahabat kita. Nah, nanti diupload di WA ya, dikirim ke kakak-kakak sekolah minggunya ya. Nah, demikiannya tadi adik ya aktivitas kita. Upload foto sahabat dan dibikin doa di bawahnya. Atau kalau memang tidak punya fotonya bagaimana Mbak Yuni? Tulis nama sahabat kita. Nih misalkan Mbak Yuni punya sahabat namanya Mbak Indri. Nah, tulis Mbak Indri, terus doanya apa ya. Tapi kalau punya fotonya diikut sertakan. Nah, lalu dibikinlah sebuah doa, boleh sebuah kata-kata indah, boleh ya. Itu tadi adik-adik ya aktivitas hari ini. Jika di rumah, jika kita punya seorang sahabat, sayangilah sahabat kita ya, seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Ya, di dalam suka duka kita harus selalu berada di dekat sahabat kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat pagi Tuhan. Kami mau berterima kasih atas penyertaan kamu dalam ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sebelum kita pulang dan mengakhiri ibadah pada hari Minggu ini, mari kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya.